Hai, what's up geek? Kali ini kita akan jalan-jalan lagi ya bareng si Keong Vario 150 cc. Nah, jadi malam ini kita sekitar jam 8-an lah ya. Kalau taraweh di kita tuh cuma 11 atau berapa ya? 13 rakaat kali ya, atau 11 cuma atau 13 rakaat. Jadi cuma setengah jam aja udah beres lah gitu. Tapi ada juga sih masjid di sebelah kita gitu, istilahnya tuh masjid agung lah gitu, masjid yang besar ya. Itu tuh 23 deh kayaknya, jadi lama gitu. Kalau masjid yang kita tuh cuma setengah jam, kalau itu kan 2 kali lipatnya itu, jadi 1 jam. Itu pegal sih. Jadi kita mah milih yang apa tuh, yang singkat aja, yang cepat aja. Yang penting kan keikhlasannya, meskipun memang kita nggak tahu juga ya ikhlas atau enggak. WK. Oh ya teman-teman, tentunya kita semua rakyat Indonesia ya, yang mayoritas pecinta timnas sepak bola Indonesia, kita semua happy lah ya gitu, karena kemarin timnas Indonesia berhasil menang atas Bahrain ya. Akhirnya menang juga gitu setelah kita dibantai oleh Australia gitu 5 hari sebelumnya gitu. Jadi tentunya kemenangan ini membuat kita menjadi 9 poin ya. Kita menempati untuk sementara posisi keempat, dan tiket menuju Piala Dunia 2026 itu cukup terbuka untuk kita ya. Meskipun kita tentunya kalau realistisnya sih kita masuk ke round 4 ya. Jadi kita harus masuk ke playoff gitu. Jadi kita tidak bisa lolos langsung ya. Kalau yang lolos langsung itu kan udah pastilah nomor 1 Jepang ya. Nah, peringkat kedua ini diperebutkan oleh Australia dan juga Arab Saudi. Kemungkinan sih Australia ya yang lolos langsung menemani Jepang gitu. Kalau kita Indonesia kemungkinan ada peluang untuk bisa lolos, tapi melalui round 4 gitu, melalui babak playoff. Namun apapun itu, tentunya kita sebagai penonton sepak bola, pencinta timnas Indonesia, penggemar sepak bola, tentunya kita happy ya, setidaknya untuk sekarang lah ya. Tapi nanti tuh pertandingan melawan Cina di kandang di GBK, dan away nanti ke Jepang terakhir. Nah, kalau ke Cina, kalau kita menghadapi Cina itu tentunya kan kita wajib menang ya. Kalau Jepang, seri aja udah sangat wow lah gitu. Tapi itu masih nanti ya, bulan apa tuh? Juli kalau nggak salah, apa bulan apa tuh ya? Masih lama sih. Nah, itu satu ya. Kemudian kita sekarang lagi ada di jalan raya nih. Ini situasi, aduh gawat nih, motor-motor pada kencang nih. Ini berapa hari lagi nih? 4 hari lagi ya menjelang Idul Fitri nih. Jadi udah jalanan sini, jalan Kosambi Lagasri, nggak tahu deh guys. Akhir-akhir ini setelah Isya jadi ramai gitu, dan kendaraan tuh sat-sat gitu sih. Jadi apa ya, kayak bawa motornya tuh sakadaek gitu. Kalau bahasa Sundanya tuh sakadaek gitu, seenak dewek, kencang-kencang, dan nyalipnya tuh kadang sembarangan gitu. Aduh, serampangan banget ah. Kalau ruko-ruko sih di daerah sini sebetulnya masih on ya, jadi belum begitu sepi lah gitu, masih terbuka lebar ya, masih open gitu. Belum pada mudik sih kalau di sini, nggak tahu deh di sini mudiknya kapan gitu ya. Jadi hype Idul Fitri tahun ini memang berkurang ya, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun lalu pun sebetulnya sepi sih daerah sini, maksudnya tuh nggak se-hype dulu gitu. Tapi ya it's okay sih sebetulnya.
Karena biasanya kan kalau mungkin 4 atau 5 tahun lalu itu banyak tuh ya anak-anak yang menyalakan petasan gitu ya. Jadi ramainya itu karena petasan, bukan ramai karena tadarus gitu. Jadi sangat disayangkan sih sebetulnya ya, anak-anak beli petasan dengan uang orang tuanya dan mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar tentunya. Aduh, itu sangat mengganggu lah. Karena kan biasanya nih dua minggu ya sebelum Lebaran, biasanya kan anak-anak sekolah itu libur ya. Nah ini nih dimanfaatkan nih oleh anak-anak sekolah yang libur ini, karena mereka nggak punya kegiatan, akhirnya mereka kan bahkan malam-malam pun masih berkeliaran gitu di jalanan. Pernah ada suatu ketika gitu, jadi ya, tengah malam gitulah, dini hari, mungkin sekitar jam 2 jam 3 pagi gitu. Jadi anak-anak seumuran mungkin kelas 6 SD sampai SMP gitu, mereka ngelempar gitu orang-orang yang di jalan, maksudnya orang-orang yang bawa motor di jalan gitu, melempar batu, melempar petasan, bahkan ya gitulah pokoknya. Mereka tuh iseng aja sih sebetulnya. Kalau ditanya alasan yang memuaskan sih nggak ada, karena mereka iseng aja gitu, karena memang mereka tuh nggak punya kegiatan ya, bocah-bocah laknat ini. Ya pokoknya aduh, sangat disayangkan sih sebetulnya anak-anak seusia SD SMP mereka dibiarkan berkeliaran bebas ya, tanpa pengawasan orang tua, tanpa ada jam malam gitu dari keluarganya. Itu tuh yang sangat menyebalkan sebetulnya. Jadi memang orang tua kita tuh bisa dibilang cuek-cuek gimana gitu ya. Jadi untuk di daerah sini sih sebetulnya tahun ini memang sepi ya, tapi dalam arti hal yang bagus gitu, karena kalaupun rame biasanya banyak anak-anak itu lempar batu ke para pengendara, atau mereka kadang-kadang ada tawuran sih. Biasanya sih pas libur ya, kayak malam minggu gitu atau malam Sabtu, itu sangat disayangkan sih. Meskipun memang di Kosambi Dragasari ini kadang-kadang ada patroli ya, tapi entah itu tiap malam atau enggak kami enggak begitu tahu ya. Tapi ada patroli polisi gitu, mobil polisi yang lewat, cuma kayaknya itu hanya sekali dua kali sih. Dan andai kata pun misalkan itu ditangkap gitu ya, anak SD SMP itu yang bawa sajam, yang tawuran gitu kan, biasanya kan dilepaskan lagi juga gitu. Jadi bingung juga sih. Jadi tidak ada efek jerah yang jelas, sehingga mungkin hanya seminggu gitu mereka di rumah. Nanti tuh seminggu atau sebulan kemudian mereka ke jalan lagi, turun lagi gitu, berbuat onar lagi. Jadi ini tuh kayak lingkaran setan yang gak ada ujungnya gitu. Yang lebih ini tuh sebetulnya ya, pengawasan pertamanya tuh dari keluarga sebetulnya. Jadi memang masyarakat kita tuh, orang tua lah, orang tua kita tuh, orang tua di lingkungan masyarakat ini ya, mereka tuh membiarkan anak-anaknya tuh sampai keluar jam malam gitu, cowok ya, anak-anak cowok sampai jam 11 malam, jam 12 malam gitu. Jadi tidak ada jam malam gitu, sehingga mereka itu bergaulnya ya gitu. Intinya gini lah, mau itu anak sekul, mau itu pengangguran, intinya kalau ada 2 atau 3 orang pengangguran atau orang yang punya waktu luang banyak gitu ya, yang nganggur, itu berkumpul dalam satu circle, maka potensi untuk berbuat onar, potensi untuk berbuat kriminal itu cukup besar gitu. Jadi pengangguran itu memang jangan dibuat, jangan sampai berkumpul. Pokoknya kalau ada pengangguran itu 5 orang aja, 3 orang aja kumpul-kumpul tengah malam lagi gitu kan, sampai tengah malam, sampai pagi, dini hari, wah itu potensi untuk berbuat kriminal itu cukup besar ya. Aduh. Makanya kalau pengangguran itu diusahakan jangan berkumpul lah dengan sesama pengangguran. Carilah kesibukan, carilah pekerjaan.
karena memang susah kalau pengangguran tuh. Mereka punya waktu luang tapi energi mereka tidak digunakan untuk kegiatan positif gitu, untuk mencari cuan gitu, malah digunakan untuk berbuat onar gitu. Ya, itu dia ya pembahasan kita kali ini. Pertama kita tadi ngomongin timnas ya, yang 1-0 menang melawan Bahrain. Dan satu lagi yaitulah kekhawatiran kita sebetulnya ya terhadap anak-anak SD SMP yang kadang-kadang ada tawuran, kadang-kadang berkeliaran sampai dini hari gitu. Terutama di hari libur. Kadang-kadang bawa sajam gitu, meskipun di daerah sini udah ada patroli polisi tapi memang tidak tidak sering lah gitu, atau tidak ya, patroli polisi kan cuma lewat doang ya, cuma sekali 2 kali gitu. Jadi di jam-jam rawan mereka ya gitulah pokoknya. Nah, ini saat ini kita berada di lokasi daerah Rumah Sakit Pikri Medika ya. Sebelah kanan kita itu Pikri Medika tuh. Tuh kelihatan kan? RS Pikri Medika. Oh, kalau malam rame sih di sini. Cuma ya itu dia, di sini lumayan rame lancar sih ya, macet sih enggak. Cuma memang harus hati-hati aja ya kalau bawa motor di sini. Karena jalanannya itu lebarnya enggak begitu lebar ya. Selain itu di depan atau di area sekitar Rumah Sakit Pikri Medika ataupun Rumah Sakit Intan Barokah itu kan banyak ini ya, banyak pedagang UMKM gitu, pedagang gerobak itu yang biasanya memakan badan jalan atau trotoar. Meskipun di sini nggak ada trotoar sih itu. Jadi suka tidak suka pelanggan itu, customer itu parkir motornya di jalan raya yang tentunya itu menambah kemacetan. Nah, di sebelah kiri kita itu Rumah Sakit Citra Sari Husada yang dulu namanya tuh Rumah Sakit Intan Barokah. Nah, ini rame sih guys, banyak lampu. Nah, sebelah kita POM tuh. Ya pokoknya kalau teman-teman mau cari cuan, mau bikin usaha ya, baik itu UMKM ataupun levelnya pengusaha besar, ya kalau di Jalan Kosambi Nagasari ini sumur cuannya itu, tambang cuannya itu berada di antara Rumah Sakit Citra Sari Husada ke The Keraton. Udah itu cuma sekitar area situ aja. Jadi silakan aja tuh sewa-sewa ruko atau mungkin beli ruko di sana untuk bisa jualan, untuk bisa berbisnis. Nah, kalau ke daerah sini ya, ketika kita udah melewati Rumah Sakit Citra Sari Husada tuh, memang masih ada para pedagang UMKM, cuma nggak serame di Rumah Sakit Pikri dan juga Intan. Nah, kayak gini udah sepi nih, udah biasa aja lah gitu. Tidak serame di Rumah Sakit Pikri Medika areanya. Oke deh guys, itu dia ya konten kita kali ini. Untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini, thank you so much for watching. See you next time and ciao ciao.